Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alianda Aurelia dengan NIM 23061130016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi agribisnis perkebunan pada mata kuliah manajemen agribisnis perkebunan. Selamat menyaksikan. Agribisnis perkebunan adalah sektor penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Dari kelapa sawit, teh, kopi, hingga karet, perkebunan tidak hanya menyuplai bahan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani. Namun, banyak petani dan pelaku agribisnis yang masih menggunakan cara tradisional dalam mengelola usaha mereka, yang bisa menghambat inovasi dan perkembangan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk organisasi agribisnis yang dapat meningkatkan efektivitas operasional. Dalam era globalisasi, organisasi agribisnis perkebunan harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, dan kebijakan. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Tapi tahukah kamu, tidak semua perkebunan dikelola dengan cara yang sama. Ada berbagai bentuk organisasi agribisnis yang memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Organisasi agribisnis perkebunan memiliki beberapa bentuk usaha, yaitu yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana segala risiko ditanggung secara pribadi pula ataupun perorangan. Dalam konteks agribisnis, perusahaan perseorangan sering ditemukan dalam skala usaha kecil hingga menengah seperti perkebunan keluarga, usaha tani, atau usaha pengolahan hasil pertanian yang dikelola sendiri. Adapun ciri-ciri dari perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, dimiliki oleh satu orang, yang semua keputusan bisnis diambil oleh pemilik tanpa perlu persetujuan pihak lain. Selanjutnya, ada modal berasal dari pemilik sendiri. Pendanaan bisnis berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman individu. Nah, yang ketiga, ada tanggung jawab tidak terbatas, yang pemilik bertanggung jawab atas seluruh utang dan kewajiban perusahaan termasuk dengan harta pribadinya. Yang keempat, mudah didirikan dan dibubarkan, yang tidak membutuhkan izin atau prosedur hukum yang rumit. Yang kelima, pengelolaan sederhana. Pemilik mengawasi langsung semua aspek operasional bisnis. Keunggulan dari perusahaan perseorangan dalam agribisnis yaitu mudah didirikan, fleksibilitas dalam pengelolaan, keuntungan tidak dibagi, dan rahasia bisnis terjamin. Sedangkan kelemahan perusahaan perseorangan dalam agribisnis yaitu modal terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, kesulitan mengakses kredit besar, dan keberlanjutan bisnis tidak terjamin. Nah, contoh dari perusahaan perseorangan dalam agribisnis ini adalah yang pertama, usaha tani kelapa sawit perseorangan, yang seorang petani memiliki dan mengelola lahan sawit sendiri, mengurus panen, dan menjual hasilnya langsung ke pabrik pengolahan. Yang kedua, ada peternakan ayam rumahan, yang seorang pengusaha kecil yang beternak ayam potong dan menjual hasilnya ke pasar lokal tanpa karyawan tetap. Nah, selanjutnya adalah perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan merupakan gabungan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik organisasi bisnis yang mengumpulkan sumber daya dan keterampilannya untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam konteks agribisnis, persekutuan sering digunakan oleh kelompok petani, pemilik lahan, dan investor yang ingin mengembangkan usaha perkebunan atau pertanian secara bersama-sama. Adapun ciri-ciri dari perusahaan persekutuan yaitu yang pertama, dimiliki oleh dua orang atau lebih, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, modal berasal dari masing-masing sekutu, di mana kontribusi modal bisa berupa uang, aset, atau keahlian. Yang ketiga, tanggung jawab bisa terbatas atau tidak terbatas, yang bergantung pada jenis persekutuan yang dipilih. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan, biasanya proporsional dalam modal atau peran yang diberikan. Yang kelima, membutuhkan perjanjian tertulis untuk mengatur hak, kewajiban, dan pembagian hasil usaha antara sekutu. Nah, yang terakhir adalah perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan merupakan perwujudan kekuasaan hak, kewajiban, dan tugas manusia yang terlibat di dalamnya berlandaskan hukum. Perusahaan perseroan adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham. Nah, dalam konteks agribisnis, perseroan banyak digunakan oleh perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perkebunan, industri pangan, dan distribusi hasil pertanian.
Nah, perusahaan persekutuan maupun perusahaan perseroan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, adapun keunggulan dari perusahaan persekutuan yaitu sumber modal yang lebih banyak, meningkatkan kepercayaan kreditor, dan berpotensi untuk berkembang. Sedangkan kelemahan dari perusahaan persekutuan yaitu risiko konflik antar anggota, risiko kehilangan kendali, risiko tanggung jawab yang tidak seimbang. Nah, adapun keunggulan dari perusahaan perseroan itu sendiri yaitu pemegang saham tidak secara pribadi menanggung hutang-hutang organisasi, umumnya tidak bertanggung jawab atas sesuatu kewajiban yang terjadi melalui kegiatan bisnis perseroan. Nah, kelemahan dari perseroan ini yaitu dibebani pajak atas dana yang diperoleh sebagai laba. Kemudian setelah dividen dibayar kepada pemegang saham. Pemegang saham juga harus membayar pajak penghasilan terhadap jumlah dividen yang diterima. Selanjutnya, contoh dari organisasi agribisnis itu sendiri adalah koperasi agribisnis, contohnya koperasi unit desa atau KUD. Yang kedua, perusahaan agribisnis skala besar, contohnya PT Indofood Sukses Makmur. Yang ketiga, startup agritech, contohnya adalah Tani Hub. Yang keempat adalah perusahaan BUMN sektor pertanian, contohnya PTPN Perkebunan Nusantara. Nah, baiklah, itu dia tadi penjelasan mengenai materi organisasi agribisnis perkebunan. Mohon dimaafkan apabila terdapat beberapa kekurangan di dalam video. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.